Ini gue jawab singkat-singkat aja. Kenapa? Gue males ngeladenin orang gila. Halo. Halo Kadai. Ya, halo, selamat malam. Malam Kak. Ya, ya, selamat malam. Silakan mau bertanya apa? Ya, tema Yesus pencipta ya. Ya. Ya, begini, Yesus pencipta. Sebagai pencipta Yesus, kenapa harus Yesus yang turun ke bumi, sementara kan pencipta? Apa Yesus nggak bisa menciptakan utusan-utusan buat diutus gitu? Ya itu aja dulu pertanyaannya, nanti saya tanya lagi. Iya. Apalagi pertanyaannya? Bisa jawabannya. Oh, begitu aja jawabnya ya? Lo kan kamu tanya, apakah Yesus bisa mengutus ciptaan-ciptaannya? Bisa. Udah. Ciptaan-ciptaannya bisa. Iya, iya, kenapa kalau dia bisa, kenapa harus dia sebagai pencipta turun ke bumi begitu? Ya karena dia juga bisa. Oh begitu. Ya iyalah. Oke. Kenapa Oke, dia boleh, bisa boleh. turun ke bumi? Ya, oke, karena oke. dia juga bisa turun ke bumi. Oh, oke, berarti dia. Direkam ya, lagi Oke, direkam. boleh. Sekarang enggak. Ini saya kebetulan HP-mu pakai dua. speaker. Saya matiin speakernya ya. Ya, dikurangi volumenya, dikecilin yang satu HP-nya. Oke, siap. Oke, jawabannya bisa, singkat aja ya. Oke. Sebelum Yesus kan gini Mbak ya. Sebelum Yesus kan ada utusan-utusan gitu. Utusan-utusan yang diutus ke bumi untuk kaum-kaum Bani Israel lah, terkhusus gitu kan. Seperti Ya, itu utusannya Tuhan Yesus semua itu. Semua nabi-nabi itu utusan Yesus. Terus? utusan Yesus. Terus? Ya begitu maksudnya. Yesus mengutus Nabi Musa, begitu ya? Ya, Yesus mengutus Nabi Musa untuk memberitahukan bangsa Israel bahwa dia akan datang sebagai manusia ke dunia. Dia mengutus Daud, ya kan, untuk memberitahu bangsa Israel bahwa dia akan datang sebagai manusia. Dia mengutus Nabi Ayub untuk mengatakan bahwa dia akan datang sebagai manusia. Dia mengutus Abraham untuk memberitahu bahwa dia akan datang sebagai manusia. Tuh. Jadi semua nabi yang dia utus itu adalah untuk memberitahukan tentang dia yang akan datang. Itu. Ada lagi yang mau kamu tanya? Ya, oke. Dia mengutus Musa, dia mengutus Daud. Semua nabi-nabi. Gak usah diulang-ulang Pak pernyataan saya, apalagi pertanyaan. Ya, ini enggak, ya saya sesuai jawabannya, saya muncul pertanyaan lagi begitu. Silakan. Ya, Yesus mengutus Musa. Dengan Yesus mengutus Musa, itu kita tahu kan sejarah Musa. Musa itu sejarah dengan yang luar biasa, diselamatkan dari kejaran Apa sih Firaun. Pak? Apa pertanyaannya? Nggak usah menjelaskan iman saya karena kau nggak kenal Musa. Apa pertanyaanmu lagi? Ayo. Disuruh nanya Pak, bukan disuruh menjelaskan. Enggak, saya enggak. Ini pertanyaan, disimak dulu. Ya, apa pertanyaannya? Langsung ke poinnya aja Pak. Kita pelan-pelan, Jangan Mbak. menarasikan, karena kenapa saya potong? Kamu menarasikan yang tidak saya narasikan. Ngerti nggak? Oke. Boleh. Ya, boleh. Ya, saya ingin Nambah. Karena saya ingin begini Pak, gini ya. Iya. Nanti saya jelaskan dia nambahin penjelasan saya. Terus nanti dia bilang, kok kata kamu begitu? Udah sering Pak yang kayak gitu jenis kau ini. Suruh nanya aja, nanya. Gak usah menjelaskan. Kenapa? Nanti saya nggak jelasin. Terus kamu tuduh saya menerangkan yang kau jelaskan. Apa yang ada yang kamu asumsikan itu nanti kamu bilang, oh itu
pernyataan kamu gitu loh. Itu sering itu, saya nggak ada ngomong apa-apa kok, nambah-nambah. Udah, silakan nanya aja kedai. Nggak usah berpolemik di sini. Saya nggak suka nambah ada penambahan narasi. Ya, saya bertanya aja, saya nggak bernarasi. Saya nggak menjelaskan. Jadi Musa dengan kemampuannya yang luar biasa, kita Musa nggak punya kenal kemampuan. Musa tidak punya kemampuan. Itu semua kemampuan Tuhan Yesus. Tetapi Oke. dia nyatakan melalui Musa. Jadi Musa itu tidak punya mujizat. Musa Oke. itu tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu hanya Tuhan Yesus. Dan dia Musa nggak- tunjukkan tapi kan Musa kuasanya. Iya. Dengar. Jadi Tuhan Yesus itu menunjukkan kuasanya melalui Musa. Jadi Musa itu nggak punya apa-apa. Itu. Iya, Musa diberikan mukjizat bisa membelah laut Enggak, ya. Musa tidak diberikan mujizat karena Musa tidak bermujizat. Itu adalah Oke, Tuhan. boleh. Ya, saya ngikut Mbak aja deh. Tapi Ya. dinyatakan Ya. oleh Musa. Ya, Musa. Hmm. Oke, ya udah saya ganti kosakatanya. Musa Nggak usah diberikan diganti, ada lagi mukjizat yang mau begitu ya. kamu tanyakan. Udah, saya itu aja narasi saya. Ya, ini Gak usah kamu pertanyaan. ganti. Ya, ini pertanyaan. Silakan. Ini pertanyaan. Jadi Musa mukjizatnya membelah laut, dengan Musa membelah nggak laut punya bisa mujizat, menyelamatkan. Bapak. Musa itu nggak punya mujizat. Membelah laut itu adalah Yesus. Tapi dinyatakan Oke, melalui boleh. Musa. Makanya kenapa Musa dikatakan utusan? Tuhan menyatakan dirinya melalui Musa. Musa bermujizat, ngarang. Iya. Ya udah saya ngikut Mbak aja daripada kita berdebat ya, karena Ya, kita memang berdebat kamu juga harus Mbak juga. Memang kamu harus mengikuti penjelasan saya, bukan mengikuti asumsimu. Asumsimu itu kan nggak jelas. Silakan. Jadi sepihak dong Mbak diskusinya kita. Jadi Loh, kita kamu diskusinya nggak- sepihak dong Mbak. Kalau Kamu nanya sama saya. Saya nggak mengajak kamu diskusi di sini. Dan kalau kamu mau dua belah pihak, saya tanya balik. Apa sih mujizatnya Allah? Nah, kalau mau dua arah, ayo. Ya udah, apa mujizat Allah? boleh nanti kita ya asik begitu. Mbak harus bertanya. Masalahnya jadi gua sekarang nggak saya bertanya dulu. tertarik. Nah, Nah, ya udah, jadi saya lanjut bertanya nih ya. hmm, Ya udah, saya lanjut bertanya ya. silakan. Boleh saya lanjut bertanya? Boleh. Ya. Pak, denger Pak, udah dipersilakan ya kerjakanlah. Ya, tapi pertanyaan saya jangan dipotong dulu. Nanti narasi-narasi saya nanti aja dibantah setelah saya Anda bicara. nggak usah bernarasi. Di sini saya tidak mengizinkan Anda bernarasi. Saya ngizinin Anda bertanya dari tadi. Inimu ini loh, sama inimu ini. Inimu pendengaran. Oke. Oke, pertanyaan saya jangan dikoreksi dulu. Nanti setelah saya selesai bertanya, baru Mbaknya koreksi ya. Silakan. Nah ya, jadi saya bilang Musa bermujizat, mujizat Musa. Jadi Mbaknya ngekoreksi Pak, dulu ya. bertanya itu bernarasi. Saya nggak butuh Anda bernarasi, nanya. Ngerti nggak nanya? Udah. Nanya aja Pak. Membelah laut di zaman Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel, begitu? Pertanyaannya apa? Bertanya, yaudah. Yesus membelah laut di zaman Nabi Musa. Ketika Yesus digantung di tiang salib, kenapa Yesus nggak punya kuasa? Punya kuasa, dia bangkit setelah setelah kematiannya. Kalau dia punya kuasa, otomatis nggak bakal terjadi penyalipan, Mbak. Itu harus Di mana terjadi. kuasa? Itu harus terjadi supaya Sementara dia bisa menolong semua orang mati, supaya janjinya, kan dia sudah mengatakan janjinya itu kepada nabi-nabi bahwa dia akan menyelamatkan Adam dan Hawa, menyelamatkan semua orang-orang di zamannya Nuh. Cara menyelamatkannya gimana? Dengan membawa mereka ke Firdaus. Semua roh-roh orang yang dahulu di zamannya sebelum dia menjadi manusia, itu semua diangkat ke Firdaus. Itu tujuannya, untuk itu Pak. Sekaligus dia mengalahkan kematian, karena manusia ini tidak berdaya mengalahkan kematian. Dengan cara dia mati dan bangkit, dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dia Tuhan yang mengalahkan kematian. Dia benar-benar berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas kematian, atas semua dunia orang mati dan orang hidup. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Ya,
Di mana letak kuasa Yesus kalau dia harus mati? Berarti gugur ya. Jadi kematiannya nih, saya jawab ya. Kematiannya itu untuk datang kepada roh-roh orang yang terpenjara di kuburan. Kematiannya itu supaya dia datang ke dunia orang mati. Itu. Tapi itu Kalau baca. boleh tahu jawaban. Ya, kalau boleh tahu saya jawabannya itu di datanya di mana itu? Di Alkitab Di lah. Bible di mana? Di mana? Ya, coba saya kalau boleh tahu coba, Mas. Biar Ya. biar kita belajar. Ya. Ayat oleh roh dia turun ke dunia orang mati dan membebaskan orang-orang yang tidak taat di zaman Nuh. Oke, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Silakan. Oke. Jadi termasuk Yesus menebus dosa di tiang salib begitu ya? Nggak nyambung. Itu jawaban saya dibaca dulu. Nggak nyambung. Orang itu tujuannya kok dibaca. Ini saya Udah. cuma ada HP Ada satu lagi nih, yang HP mau saya kamu satu. tanyakan? Enggak, Kalau saya nggak cuma ada, udah di bawah aja kau. Susah. Kamu tuh nanya, udah dijawab. Butuh ayat, itu ayatnya. Dah, nggak ada hubungannya Yesus nebus dosa. Enggak, dia nggak nebus dosa. Dia menghapus dosa, bukan nebus dosa. Dan kenapa dia harus mati? Ya dengan jalan itu, dia turun ke dunia orang mati untuk membebaskan semua roh-roh yang terpenjara di dunia orang mati. Itu tujuannya, nggak ada yang lain. Oke. Kimi, naik. Halo. Mati. Jawabannya menyesatkan. Lah kamu aja yang tersesat, nggak jelas. Kamu orang yang berada dalam kesesatan menganggap orang benar itu sesat, Mbah Ako.